Baik, materi terakhir untuk dasar perpindahan panas adalah bagaimana menentukan koefisien perpindahan panas. Itu yang akan kita pelajari lewat materi kali ini. Koefisien perpindahan panas atau H itu bukan merupakan sifat fisik dari material. Jadi bukan hanya bergantung pada jenis material yang mengalir, tapi juga bergantung dari keadaan lainnya atau kondisi operasi lainnya, seperti laju alir fluidanya, suhu, bentuk antarmuka, dan jenis material. Nah, secara empiris, besarnya koefisien pindah panas ini dipengaruhi oleh beberapa bilangan tidak berdimensi, seperti bilangan Prandtl, Reynolds, dan Husserl. Jadi di dunia teknik kimia ini Anda akan sangat menemukan banyak bilangan tak berdimensi. Fungsinya apa ya? Supaya ketika Anda eskalasi atau meningkatkan skalanya dari skala lab ke skala industri, ya tidak akan ada perbedaan yang terlalu jauh kalau kita pakai bilangan tidak berdimensi. Nah, tadi karena nilai H ini bergantung pada kondisi fisik atau kondisi operasi aliran, maka nilai H bisa kita tentukan untuk aliran laminer, turbulen, dan untuk aliran antara nantinya. Nah, untuk aliran laminer, itu adalah yang bilangan Reynolds-nya kurang dari 2100. Kita bisa hitung bilangan Nusselt. H D per K 1,86, Reynolds Prandtl D per L 1/3 mu B per mu W. Untuk aliran turbulen, dan L per D-nya lebih dari 60. Rumusnya seperti itu. Sedangkan apabila L per D-nya kurang dari 60, Anda perlu mengalihkan dengan faktor koreksi, HI absen, dengan persamaan-persamaan yang tertulis di sini. Untuk aliran transisi, yaitu aliran antara laminer dan turbulen, nilai H-nya bisa Anda cari menggunakan grafik berikut ini. Jadi, baris di kiri adalah menghitung nozzle-nya tadi, sedangkan di sumbu X-nya adalah dg per mu. Nah, di kurvanya ini bergantung pada nilai L per D-nya. Baru Anda pilih kurva yang mana yang akan dipakai. Baik, tadi persamaan-persamaannya sudah ada, kurvanya juga sudah ada. Nah, bagaimana menggunakannya dalam kasus nyata? Nah, ini kita akan pelajari bagaimana menggunakan rumus-rumus tadi untuk contoh soal berikut. Jadi ada udara, tekanan dan temperatur rata-ratanya diketahui. Udara itu dipanaskan dan dialirkan di dalam pipa berdiameter 25,4 mm. Kecepatan alirnya ada, nah ini tentunya akan berpengaruh pada nilai H-nya. Pemanasnya sendiri adalah steam, jadi tadi di dalam adalah udara, di luarnya adalah steam. Dan 488,7 Kelvin suhunya. Steam itu terkondensasi atau menjadi cair di luar pipa. Koefisien pindah panas konveksi dari steam ke dinding pipa adalah beberapa ribu watt per meter persegi. Dan tahanan dari dinding logam sangat kecil, sehingga temperatur dinding dalam dapat dianggap sama dengan temperatur steam. Pertanyaannya adalah Anda diminta menghitung nilai H untuk L per D lebih dari 60 dan laju alir fluks panasnya atau Q per A-nya. Oke, kita pertama harus cari dulu data sifat fisik udara pada suhu operasi yang ada dalam contoh soal. Nah, data sifat fisik ini ada mu-nya, Cp, K, dan bilangan Prandtl-nya. Kemudian pada 488,7 juga kita cari nilai mu-nya, kemudian data sifat fisiknya, tekanan, temperatur, dan densitasnya. Selanjutnya, tadi densitas pada tekanan dan temperatur di W itu sudah diketahui, maka kita harus cari nilai densitas pada tekanan dan temperatur bulk atau di luarnya tadi. Pakai rumus gas ideal biasa PV/nRT, maka Anda dapat nilai densitas itu P dikali massa relatif dibagi R dikalikan T. Nah, nanti tinggal pakai perbandingan antara densitas 2 per densitas 1, sehingga nilai MR dan R dapat dihilangkan dari persamaan. Dengan menggunakan nilai densitas 1, P2T1, P1T1, maka kita bisa hitung nilai densitas 2-nya seperti ini.
Oke, selanjutnya kita hitung bilangan Reynolds untuk fluida yang bertemperatur 477,6 Kelvin. Dapat diperoleh nilai bilangan Reynolds-nya adalah 1,122 dikali 10 pangkat 4. Dari perhitungan bilangan Reynolds tadi, kita bisa mengetahui bahwa alirannya ternyata aliran turbulen. Jadi kita bisa masukkan ke persamaan nozzle-nya seperti ini. H-nya dicari, diameter dan K ada, bilangan Reynolds ada, perantal ada, mu book per mu W-nya juga ada. Maka kita bisa hitung nilai H-nya. Dari H, kita bisa hitung nilai Q per A-nya. Seperti jawaban di bawah ini. Baik, dengan selesainya materi perhitungan koefisien perpindahan panas ini, maka selesai sudah materi perpindahan panas. Silakan dicoba kembali latihan-latihannya. Kita akan lanjutkan ke topik kedua, yaitu tentang alat penukar panas atau heat exchanger.